Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Mantiana Da Costa dengan NIM 2024 720012. Baik, saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yang berjudul Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulisan karya ini yang berjudul Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari dapat diselesaikan dengan baik. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, moral, dan jati diri bangsa. Namun tantangan zaman yang terus berkembang menuntut kita untuk tidak hanya memahami nilai-nilai Pancasila secara teoristis, tetapi juga mengimplementasikannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, revitalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi langkah strategis dalam menjaga keutuhan bangsa, mempererat persatuan, serta menumbuhkan semangat toleransi dan gotong royong di tengah masyarakat yang semakin majemuk. Melalui karya penulisan ini berupaya memberikan gambaran mengenai pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan modern serta contoh konkret penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat luas. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penting bagi penulis demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi positif dalam upaya membumikan kembali nilai-nilai. Baik, sekarang saya akan menjelaskan atau memberikan materi tentang pendahuluan atau latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, seiring perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi, nilai-nilai Pancasila mulai mengalami tantangan dalam penerapannya di tengah masyarakat. Banyak individu dan kelompok yang cenderung mengedepankan kepentingan pribadi dibandingkan nilai-nilai kebersamaan yang diajarkan oleh Pancasila. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi suatu keharusan agar prinsip-prinsip dasar negara tetap hidup dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Penguatan kembali nilai-nilai Pancasila bertujuan untuk membangun karakter bangsa yang lebih kuat, menjaga persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial melalui sikap gotong royong, keadilan, dan demokrasi. Tantangan terbesar dalam revitalisasi Pancasila adalah pengaruh budaya asing, digitalisasi, serta semakin lunturnya kesadaran generasi muda terhadap pentingnya nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, berbagai upaya harus dilakukan seperti pendidikan karakter di sekolah, kampanye nasional tentang Pancasila, dan penegakan hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dengan revitalisasi yang tepat, Pancasila dapat kembali menjadi landasan utama
bagi masyarakat Indonesia dalam berinteraksi, bermasyarakat, dan bernegara, sehingga tercipta kehidupan yang lebih harmonis, adil, dan sejahtera. Rumusan masalah. Yang pertama, mengapa nilai-nilai Pancasila perlu direvitalisasi? Yang kedua, bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, apa manfaat dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Yang berikut tujuan: menjelaskan pentingnya revitalisasi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia di era modern, mengkaji tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasi nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi, memberikan rekomendasi strategi untuk memperkuat peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di kalangan generasi muda, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang relevansi Pancasila sebagai ideologi yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan. Pengertian revitalisasi Pancasila. Revitalisasi Pancasila adalah usaha menghidupkan kembali nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan masyarakat agar tetap menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak. Adalah proses menghidupkan kembali, memperkuat, dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar Pancasila agar tetap relevan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Tujuan utama dari revitalisasi ini adalah memastikan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak dalam berbagai aspek kehidupan. Revitalisasi Pancasila dalam pendidikan adalah upaya sistematis untuk mengintegrasikan dan menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila ke dalam seluruh aspek proses pendidikan, baik secara kurikuler, konkurikuler, maupun ekstrakurikuler. Tujuannya adalah membentuk karakter peserta didik yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa. Strategi pelaksanaan integrasi dalam kurikulum Pancasila tidak hanya diajarkan sebagai mata pelajaran, tapi juga diinternalisasi sikap dan seluruh mata pelajaran lain melalui pendekatan nilai. Keteladanan guru dan tenaga pendidikan guru menjadi role model dalam Pancasila. Pengalaman nilai-nilai budaya sekolah menciptakan suasana sekolah yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, musyawarah, dan gotong royong. Kegiatan ekstrakurikuler melalui OSIS, pramuka, kegiatan sosial, dan budaya yang mencerminkan semangat Pancasila. Makna revitalisasi Pancasila. Revitalisasi berarti memberikan energi baru pada suatu konsep yang mulai melemah atau kurang diterapkan. Dalam konteks Pancasila, hal ini mencangkup memastikan nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sosial dan politik, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan, pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Tujuan revitalisasi Pancasila memperkuat karakter bangsa agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan persatuan,
menanggapi tantangan zaman dengan menjadikan Pancasila sebagai fondasi menghadapi perubahan sosial dan teknologi, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mencegah perpecahan akibat perbedaan suku, agama, dan kepentingan politik. Pentingnya revitalisasi nilai-nilai Pancasila, menguatkan identitas bangsa, mencegah lunturnya budaya asli akibat pengaruh globalisasi, menjaga persatuan dan kesatuan, menghindari konflik sosial yang muncul karena perbedaan suku, agama, dan golongan, meningkatkan moral dan etika, membantu masyarakat dalam menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menghormati keberagaman agama dan keyakinan, menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bersikap sopan dan menghormati hak asasi manusia, membantu sesama tanpa memandang latar belakangnya. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menjunjung tinggi semangat kebangsaan dan nasionalisme, menghindari sikap diskriminatif terhadap golongan tertentu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menguatkan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, menghormati keputusan kebersamaan dalam lingkungan sosial. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sekarang saya akan menyimpulkan dari materi yang saya jelaskan atau saya paparkan tadi, yang berjudul Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari. Kesimpulan dari revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menjaga moralitas, persatuan, dan ketahanan budaya bangsa. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat hidup lebih harmonis dan berkualitas. Melalui revitalisasi nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, keadilan sosial, dan cinta tanah air harus diinternalisasi. Sikap dalam tindakan konkret masyarakat, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun ruang publik. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi benar-benar hadir sebagai nilai yang hidup, yang membentuk identitas dan peradaban bangsa Indonesia. Saran pendidikan tentang Pancasila harus diperkuat dalam kurikulum sekolah, pemerintah, dan masyarakat harus bekerja sama dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Media sosial dapat digunakan sebagai sarana edukasi tentang Pancasila bagi generasi muda. Sekian dari kesimpulan materi yang berjudul tentang revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih.